Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Novatri Atmaja dengan NIM 24051124131. Pada pembahasan video kali ini kita akan belajar mengenai model infrastruktur jaringan. Pernahkah kalian berpikir bagaimana puluhan bahkan ratusan perangkat di sebuah kantor atau kampus bisa terhubung dan bekerja dengan tertib? Jawabannya ada pada model infrastruktur jaringannya. Jadi pengertiannya adalah model ini merupakan kerangka dasar atau fondasi yang menjadi pedoman untuk menghubungkan setiap perangkat komputer. Tanpa kerangka yang baik, jaringan akan kacau. Dengan model ini, kita bisa memastikan semua perangkat dapat berkomunikasi, berbagi data, dan memanfaatkan sumber daya secara bersama-sama. Dan bukan cuma bisa terhubung, tetapi juga harus terhubung dengan baik, yaitu stabil, menggunakan resource secara efisien, dan tentunya dengan keamanan yang terjamin. Kemudian ada topologi jaringan. Ada topologi bus, yakni semua perangkat terhubung ke dalam satu kabel utama, memiliki kelemahan rentan gangguan jika kabel rusak, sulit mendeteksi error. Kemudian ada topologi star, yakni semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat atau yang biasa disebut dengan hub atau switch. Memiliki kelemahan, yakni jika pusatnya rusak, maka semuanya akan terganggu atau gagal, dan membutuhkan banyak sekali kabel. Selanjutnya ada topologi ring, yakni perangkat terhubung untuk bentuk lingkaran dan datanya mengalir searah. Jika putus satu node, maka jaringannya akan terganggu. Kemudian ada topologi mesh, yakni semua perangkat saling terhubung satu sama lain. Kelemahannya ada pada biaya yang tinggi, instalasi yang kompleks, dan membutuhkan banyak kabel. Kemudian yang terakhir ada topologi hierarki, yakni topologi bertingkat gabungan beberapa star yang tergabung secara berlapis. Kelemahannya, jika node pusat di level atas gagal, maka bagian bawah akan ikut terganggu. Kemudian, setelah kita memahami pengertian dasar model infrastruktur dan topologi jaringan, sekarang kita akan melihat pengelompokan jaringan yang paling umum, yakni berdasarkan luas jangkauannya. Berdasarkan jangkauan geografisnya, jaringan komputer dibagi menjadi 4 jenis utama. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Ini adalah jaringan untuk jarak yang sangat dekat, biasanya hanya beberapa meter. Contohnya adalah sambungan Bluetooth antara handphone dan earphone. Kedua ada LAN atau Local Area Network. Jaringan ini mencakup area kecil dan terbatas seperti di satu rumah, satu kantor, atau satu sekolah. LAN inilah yang kita gunakan untuk terhubung ke Wi-Fi atau switch di kantor. Ketiga, MAN atau Metropolitan Area Network. Jangkauannya lebih luas, yakni satu kota atau area metropolitan. Contoh jaringannya yang menghubungkan beberapa gedung perkantoran, kampus, atau cabang bank dalam satu kota. Dan yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network. Ini adalah jaringan dengan skala yang sangat luas, bahkan bisa antar negara dan benua. Contohnya yakni adalah internet. Kemudian pada slide ini kita akan membahas jaringan berdasarkan pengelolaannya. Yang pertama ada model terpusat. Dalam model ini semua layanan data dan kontrol terpusat pada satu server. Komputer lain yang disebut klien bergantung sepenuhnya pada server ini untuk mengakses data atau aplikasi. Kelebihannya mudah dikelola, tetapi jika server gagal maka seluruh jaringan akan ikut terganggu. Kemudian yang kedua ada terdistribusi. Berbeda dengan terpusat, model ini membagi layanan atau beban kerja dengan beberapa server atau node yang saling bekerja sama. Kelebihannya model ini lebih andal namun lebih kompleks dalam pengaturannya. Kemudian jaringan berdasarkan jarak transmisinya. Secara garis besar, berdasarkan media transmisinya, jaringan komputer terbagi menjadi dua. Yang pertama ada wired atau menggunakan kabel. Contohnya ada UTP, koaksial, dan fiber. Kemudian ada yang kedua tanpa kabel atau wireless atau juga yang biasa disebut dengan nirkabel. Contohnya ada WiFi, jaringan 4G atau 5G, dan juga satelit. Kemudian jaringan berdasarkan siarannya atau casting. Yang pertama ada unicast.
Ini adalah metode komunikasi dari satu perangkat pengirim ke satu perangkat penerima yang spesifik. Ini adalah metode yang paling umum. Analoginya seperti kita ingin mengirimkan pesan ke WhatsApp pada satu orang tertentu. Maka hanya orang itu yang akan bisa membaca dan melihat pesan yang kita kirimkan. Kemudian yang kedua ada multicast atau yang biasa dikenal dengan pengiriman data dari satu sumber ke sekelompok perangkat tertentu yang memang ingin menerima data tersebut. Analoginya bisa kita lihat seperti bergabung pada sebuah grup WhatsApp atau channel Telegram. Maka hanya anggota pada grup itu saja yang akan menerima pesan yang dikirim ke grup itu. Ketika ada broadcast, ini adalah metode pengiriman dari satu perangkat ke semua perangkat yang ada dalam jaringannya tanpa terkecuali. Analoginya seperti mengumumkan sesuatu melalui pengeras suara di seluruh area. Maka siapapun yang berada di area itu mau tidak mau mereka akan mendengarkan pengumuman tersebut. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.